Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat tersebut, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40 sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas sekali bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat Sang Pencipta memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah, dan Allah memperkenalkan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempertebal dan memperkuat keimanan kita, sesungguhnya di dalam Bible ataupun Alkitab ataupun kitab sucinya orang Kristen ataupun Katolik ataupun Protestan, bahwasanya tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Bahkan Yesus itu mengatakan dia hanyalah utusan Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, yang mana isinya adalah, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in qadir. Sadaqah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat berjumpa dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan segala sesuatu apapun. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad lah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari golongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu tema
yaitu sebelum Anda murtad lebih baik tontonlah video ini. Jadi sebelum Anda murtad, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum Anda melangkah ingin murtad, tontonlah video ini terlebih dahulu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di Indonesia ini kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Dan agama yang disahkan oleh negara ataupun agama yang resmi yang diakui oleh pemerintah negara Republik Indonesia agama, yaitu yang pertama Islam, kedua Katolik, ketiga Protestan, keempat Buddha, kelima Hindu, keenam Konghucu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di antara keenam agama ini yang paling banyak berusaha berdakwah ataupun berusaha mengeluarkan orang dari agama lain adalah agama Katolik ataupun Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali para misionaris menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memurtadkan orang yang beragama Islam. Dan bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, mereka berusaha memurtadkan agama Islam dengan meminta ataupun menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada, yang pertama adalah, yang terutama adalah tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan akulah Allah maka sembahlah aku. Dan katanya kemudian di mana di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum misionaris, mungkin salah satunya adalah yang kami sebutkan di awal tadi. Dan mungkin banyak dari pemirsa yang tidak mengetahui, tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan memberitahukan letak ataupun surat di mana dikatakan akulah Allah. Itu yang pertama. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Di dalam Al-Quranul Karim Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan dirinya adalah Allah. Ini terdapat di dalam surah At-Taha ayat ke-14, yang mana isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholah li dzikri. Yang mana artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di ayat tersebut, di surat Toha ayat ke-14 sangat jelas sekali bahwa Sang Pencipta alam semesta ini menyebutkan dirinya dengan sebutan dengan namanya adalah Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada ilah lain selain Allah. Dan Allah memerintahkan untuk mengingat Allah tersebut dengan
mendirikan sholat. Nah, sholat ini kata Allah, dirikanlah sholat sebagai pengingat aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah para misionaris mengatakan di manakah terdapat ayat ataupun surat ayat yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun surat di dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, salah satunya terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya adalah, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad itu bukanlah bapak salah satu laki-laki di antara kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat tersebut, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40 sangat jelas sekali bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas sekali bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat Sang Pencipta memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah, dan Allah memperkenalkan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempertebal dan memperkuat kita, sesungguhnya di dalam Bible ataupun Alkitab ataupun kitab sucinya orang Kristen ataupun Katolik ataupun Protestan, bahwasanya tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Bahkan Yesus itu mengatakan dia hanyalah utusan Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, yang mana isinya adalah, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi pada ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya dia diutus. Dia hanya seorang utusan. Utusan itu dalam bahasa Arab artinya adalah rasul. Jadi utusan Allah berarti Rasulullah. Sama seperti dengan Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, yaitu seorang manusia yang diutus untuk mengajari, untuk memberi petunjuk kepada manusia agar di dalam kehidupan di dunia ini berbuat baik, menolong antar sama, agar kelak setelah hari kemudian ataupun ketika wafatnya menjadi orang-orang soleh dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum Anda berencana murtad, berpikirlah beribu-ribu kali dan tontonlah video ini, putar terus sehingga keimanan Anda menjadi kuat dan keinginan Anda murtad menjadi hilang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.